Welcome to Automotion Garage. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau nge-share ke kalian. Jadi di depan kalian adalah helm KYT NFR dan ini saya mau review untuk kalian. Jadi di sini saya itu beli second helm ini. Kebetulan yang punya itu dulunya anak Ninja ZX, mungkin dia mau upgrade helmnya. So yang pertama saya mau beli ini adalah satu dari harga itu cukup murah. Yang kedua itu dari segi motifnya. Kebetulan motif ini tuh jarang banget dipakai oleh orang-orang, yaitu Espargaro Misano tahun 2018. Oke, kita akan review helm second ini ya. Kebetulan ini saya dapat ukuran XL. Sebetulnya saya L ya, karena batoknya ini lebih besar. Nanti saya jelasin lebih rincinya. Dan selain ukuran XL dan juga motif tadi ya sudah saya jelaskan. Oke, kita akan ngebahas dari yang pertama dari segi bahan. Bahan dari KYT NFR ini adalah ADT, teman-teman, Advanced Thermoplastic, dan selnya batoknya ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama itu ukuran dari XS sampai M, lalu yang kedua yang lebih besar itu adalah L sampai double XL ya. Tapi biasanya mentok rata-rata XL gitu. Nah, dari segi bahan udah seperti itu. Ya, dan dari segi desain teman-teman, oke, untuk tahun 2024 ini desain dari KYT NFR ini menurut saya masih tergolong layak untuk dipakai. Karena apa? Karena ini desainnya itu tidak terlalu yang runcing-runcing, walaupun sekarang sudah ada pembaruan yaitu KYT R2R yang shape-nya itu terlalu tajam-tajam gitu ya. Ya ngikutin zaman juga. Tapi kalau ini menurut saya dipakai di tahun 2024 ini masih layak pakai, cukup keren, apalagi kalau kalian paket ganteng yaitu spoiler belakang sama visornya kalian ganti iridium gitu. Oke, dari desain tetap selera ya, tapi bagi saya ini keren teman-teman ya. Nge-shape-nya itu ngebulat, simple tapi cakep gitu. Nah itu simple tapi cakep, nggak yang terlalu berlebihan gitu kan. Oke, jadi yang kedua kita ngebahas yaitu dari segi fitur. Nah fitur dari helm ini teman-teman KYT NFR, yang pertama kita lihat di bagian atas. Ke atas ini terdapat airflow-nya itu dua di sini, oke, dan ini tuh cukup besar dan tuasnya itu tinggal tarik ke belakang sama mundur maju aja kayak gini. Lalu kemudian untuk exhaust-nya ini ada dua teman-teman ya di belakang, karena ini memang sudah saya kasih apa itu spoiler, jadi nggak terlihat. Nah untuk spoilernya ini teman-teman, ini tuh bisa dipasang di KYT NFJ, NFR, dan NX Race ya. Kalau NZ Race itu udah spoilernya udah panjang gitu, jadi bisa dipakai. Oke, dari segi airflow-nya di bagian atas seperti tadi yang saya jelaskan, lalu di bagian di sini dagunya ini cuma ada satu step teman-teman ya, satu step. Oke, jadi airflow-nya ada di depan sini sama di bagian atas. Kalau kakaknya yang ini, yang NX Race atau NZ Race, ketambahan di bagian jidat sini itu. Lalu dari segi visornya, visor dari KYT NFR ini teman-teman, ini tuh sudah flat visor dan sekarang sudah banyak aftermarketnya untuk kalian ganti visornya, dan visornya ini bisa diganti dengan KYT NFR, NX Race, NZ Race, semuanya sama, dan segi kualitasnya pun juga sama gitu. Nah lalu kemudian juga terdapat pin lock-nya di sini untuk kalian pasang, anti fognya juga. Dan karena ini helm sport touring teman-teman, maka dari itu ketika kakaknya NZ Race atau NX Race itu single visor, maka di sini terdapat double visor teman-teman. Oke, nah jadi double visor dan tuasnya itu terdapat di bagian kiri helm di sini. Kelihatan ya teman-teman ya. Tuh kita naikkan, dan lalu di bagian visornya di sini visor lock-nya itu ada di visor lock-nya ada di bagian kiri sini, bukan di bagian tengah. Tapi kalau bagi saya lebih suka yang di samping sini ya, karena lebih kayak, memang sih lebih seimbang di depan sini tengah, cuma kalau saya itu lebih kayak estetiknya itu di samping kiri sini gitu. Oke, kita lihat untuk seberapa luas visionnya. Jadi kalau misalkan visornya ditaruh di bagian atas ini, maksimalnya sekian teman-teman. Dan untuk jarak pandangnya memang karena ini memang helm tahun lama,
Jadi jarak panjangnya masih terlalu sempit ya, dari bagian jidat sampai ke bawah, dan begitupun samping. Berbeda dengan sekarang yang pembaruannya itu KYT R2R dan lain sebagainya, itu Max Vision ya, artinya kanan kiri sama atas tuh terlihat banget gitu, maka disebut dengan Max Vision. Dan di sini nose guardnya itu kayak gini teman-teman ya, modelnya kayak gini. Lalu selain itu di sini bentukan dari spoilernya itu seperti ini. Nah, ini sebetulnya bisa PNP ke semuanya, cuma kalau ini saya ya agak renggang ya, tapi ini bisa klik di sini tanpa menggunakan 3M lagi, klik jadi PNP. Ya meskipun tidak ini ya, istilahnya tidak pas gitu di sini, tapi ini tetap aman teman-teman. Dibuat speeding pun aman gitu. Dan kebetulan di bagian sini teman-teman, di visornya ini saya dapat 2 ya, dari orangnya itu dapat 2, yaitu kayak visor ori-nya bening itu masih plastik, dan visor dark smoke ya. Nah, cuma karena saya suka biru, jadi ini saya ganti light blue ya, bukan iridium blue. Kalau iridium blue dia ngebiru banget, tapi kalau ini dia light blue, jadi bisa dibilang nggak terlalu pekat birunya gitu. Nah, oke, dari segi sini teman-teman, bentar ya, dari segi paddingnya ini menurut saya sangat nyaman sekali dibanding, mohon maaf, KYT titik course. Saya juga punya KYT titik course, cuma kalau dibuat perbandingan dengan ini secara kenyamanan jauh teman-teman ya, lebih nyaman ini menurut saya ya, meskipun ini lebih berat. Dari segi data di sini adalah 1500 kurang lebih 50 gram, artinya 1,6 kilo, dan ini size XL. Dan dari segi berat udah beda ya dengan KYT titik course. Cuma kalau yang ini entah kenapa ketika feel saya masuk ke dalam helm ini, kepala saya itu benar-benar nyaman, nggak terasa terlalu berat. Berbeda dengan KYT titik course, saya pernah pakai sampai luar kota, kuping saya telingkup, padahal itu size XL ya. Nah, tapi kalau di sini itu nggak terasa dan enak banget, makanya disebut helm entry levelnya, dari premium entry levelnya dari KYT. Nah, dari segi paddingnya aja udah beda ya, ini udah enak banget, lembut ya, tuh enak bener lembut ya. Lalu di sini untuk pengaitnya dia sudah double daring teman-teman. Dan untuk oke, lanjut teman-teman. Jadi sorry, ini tadi saya pasang untuk emergency quick release-nya. Oke, jadi fitur salah satu fitur dari helm ini yaitu di sini ada emergency quick release. Di sini sudah terlihat ya, ada tulisannya emergency. Nah, jadi kalau misalkan kalau kalian katakanlah Budi ya, Budi, mohon maaf nih kalau namanya Budi, katakanlah ya siapa gitu ya, tiba-tiba crash, maka dari itu kalian langsung lepas di sini. Mana nih? Nah, ini ada tulisan KYT ya. Nah, ini langsung lepas kan, itu udah brodol gitu paddingnya. Nah, dari segi ukurannya tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ukuran size XS sampai ke M, L ke XL itu udah beda batok, udah beda sel. Jadi kalau kalian ganti size-nya itu menurut saya tidak bisa. Jadi batoknya udah nggak sesuai gitu kan. Nah, jadi di sini saya sudah road review juga. Sebelum road review ini, untuk standarisasinya yaitu SNI dan udah DOT tentunya. Kalau KYT saya nggak tahu ini udah di ECE 2206 atau gimana, saya lupa. Terus kemudian selain fitur dari emergency quick release, di sini juga terdapat slot intercom ya, otomatis ya. Lalu, untuk ya kalian dengerin lagu atau apa itu bisa taruh di sini. Nah, teman-teman, yang saya suka dari helm ini tuh warnanya hijau stabilo ya. Tapi kalau kena warna yang seperti ini di kamera itu kelihatan kayak kuning, tapi kalau di sini tuh hijau stabilo. Ini yang saya suka dari segi helm yang seperti ini nih. Warnanya itu kayak berubah-berubah gitu teman-teman. Dan dari segi motifnya itu, ini juga ada ini kayak bagian atas tuh. Ini kayak apa itu? Bajak laut gitu ya. Lalu di sini ada love-nya juga, dan di sini juga ada kayak semacam sidik jarinya si Espargaro gitu ya. Dan di sini ada tulisannya Duruti Performance. Ini KYT gede banget ya. KYT itu rata-rata itu mereknya digedein gitu. Nah, jadi siapa tahu nextnya KYT itu kasih merek yang logonya itu yang simple aja gitu. Oke.
Oke, jadi lanjut di bagian tes review saya di jalanan. Helm ini menurut saya cukup kedap, tapi nggak kedap-kedap banget. Karena apa? Karena lari di atas 50, 60, let's say 60, ini sudah terlihat ya bisingnya, anginnya, suara anginnya itu udah masuk. Entah ini size-nya saya kebesaran apa gimana, tapi yang saya rasakan saya tetap nyaman pakai ini, tapi suara angin tuh masuk dari bagian leher gitu. Dan di bagian sini teman-teman, lubang dari ini tuas untuk double visor-nya. Dan dari segi airflow-nya ini benar-benar bekerja maksimal, ini helmnya bekerja maksimal. Dan itu terasa dinginnya teman-teman, jadi bukan gimmick ya saya secara KYT. Tapi kalau untuk TT Course itu, aduh, saya udah pakai ya, emang menang ringannya doang gitu. Tapi kalau untuk looknya udah ganteng, tapi fiturnya ini loh nggak ada, padahal jidatnya ini ada di sini gitu, tapi dia nggak kerasa. Lalu untuk mode fan-nya ini terasa juga gitu, jadi benar-benar bekerja secara maksimal gitu untuk helm ini ya, untuk airflow-nya. Jadi seperti itu. Lalu helm ini pernah saya pakai cukup lama dan benar tidak terasa pegal di kepala, karena pusat titiknya itu pas berada di tengah. Apalagi kalau kalian pinter milih size yang tepat gitu ya. Ya lebih bijaknya kalau kalian ke tokonya, kalian cobain, jangan lupa pakai balaklava gitu ya. Iya masa iya nggak pakai balaklava gitu kan, ya kan nggak enak juga gitu. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti ini helm KYT NFR corak dari motif dari Espargaro tahun 2018 Misano. Apakah ini layak di tahun 2024? Bagi saya ini helm masih layak. Dari segi harga ini cukup worth it untuk dibeli ya. Oke teman-teman, itu aja video dari saya Automotion Garage. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkah selalu dan sukses selalu untuk kalian semua. See you next video Automotion Garage. Bye bye teman-teman.